Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintan. Pada tujuan ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, dan doa kami biarlah Yesus Kristus Tuhan yang lewat tuntunan rohnya menghadirkan kita sekalian dalam ruangan ibadah ini boleh menjamah, menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara yang olehnya engkau mencari Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mempunyai gedung gereja tetap untuk beribadah dalam ibadah raya minggu semacam ini, maka dengan senang hati kami menyambut saudara bergabung bersama kami dalam mencari Tuhan, bertumbuh dalam kasih, anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus di gereja kami di tempat ini, GBI Saron Jakarta. Puji Tuhan, mari kita akan menerima sebagian daripada firman Tuhan yang masih ada pada serial khotbah Yesus, nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada seorang raja, seorang ratu di dunia ini yang memiliki nama sebanyak Yesus Kristus. Nama ini bertalian dengan karya keselamatan yang Allah berikan lewat Kristus Tuhan, lewat kasih, anugerah dan kepedulian Allah bagi kita. Dan dalam mengkaji nama lepas nama dari Tuhan kita, kita melihat kemurahan Allah bagi kita sekalian. Haleluya, kita ada sampai pada nama Yesus yang ke-71, dan bahagian firman Allah hari ini masih pada Yesaya pasal 42 yang minggu lalu kita baca sebagian ayatnya, dan hari ini kita baca ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 42 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Yesaya 42 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca berbalas-balasan ayat-ayat firman yang luar biasa ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu surah ayat yang genap, dan ayat 9 nanti kita bacakan bersama-sama. Jika sudah menjumpainya, mari sejemput kita bangkit berdiri dan kita bacakan bahagian firman Tuhan ini dengan suara yang mantap. Haleluya. Yesaya 42 ayat 5 sampai 9, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat
kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bersama-sama nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 6 dari Yesaya 42 ini, karena dalam ayat yang luar biasa ini, di dalamnya terdapat nama dari Tuhan kita Yesus Kristus, nama yang ke-71. Yesaya 42 ayat 6, sekali lagi demikian firman Tuhan, aku ini Tuhan yang memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Garis bawahi kalimat menarik ini, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sekali lagi, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itulah nama yang ke-71 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang bagi bangsa-bangsa. Yesus Kristus terang bagi bangsa-bangsa. Itulah nama yang ke-71 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kata terang berarti dunia dalam kegelapan, dunia dalam sesuatu awan gelap yang menutupinya, sehingga perlu ada terang yang datang untuk menyinari dan memberikan petunjuk pada manusia. Jalan mana yang layak mereka tempuh, jalan mana mereka balik pada Allah, jalan mana supaya mereka mendapatkan berkat dan bukan kutukan, sukses dan bukan kegagalan, jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Manusia memerlukan jalan, tapi jalan itu gelap gulita, jalan itu ditutup oleh satu kegelapan yang luar biasa, dan manusia meraba-raba untuk mencarinya. Rancangan Allah rancangan damai sejahtera, rancangan Allah rancangan naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Tapi berapa manusia yang tidak menemukannya karena jalan hidupnya diwarnai dengan kegelapan. Percaya atau tidak, mengakui atau tidak mengakuinya, ada dua hal yang mewarnai kehidupan manusia yang sepertinya awan gelap yang menghadang mereka. Hal yang pertama yaitu ketidakmampuan manusia terhadap dosa dan keadaan hidupnya yang membingungkannya. Dua hal inilah yang kadangkala menjadi awan gelap dalam perjalanan kita. Hal yang pertama, ketidakmampuan manusia terhadap dosa dan keadaan hidupnya yang membingungkan. Siapa tidak bingung kalau melihat janji Allah bertentangan dengan realita kehidupan? Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selagi dapat ditemui, berdoalah kepadanya selagi ia hampir. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka sekalian yang akan ditambahkan kepadamu. Lalu olehnya kita mencari Tuhan, kita datang beribadah tanpa absen, kita mencari Tuhan dengan segala kemampuan, daya, tenaga, dan karunia yang ia percayakan bagi kita. Tapi realita kehidupan membuktikan rumah saja tidak punya, income tidak memadai. Anak-anak patah sekolah karena bukan mereka bodoh, tetapi mereka tidak ada kemampuan. Orang tua tidak mampu menyekolahkan mereka. Kita melihat janji Tuhan bertentangan dengan realita kehidupan. Apakah tidak membingungkan? Inilah dua hal yang menjadi awan yang menutup langkah kita, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan terhambat. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak menggairahkan. Kita beribadah tetapi tidak menikmati ibadah itu. Rasul kitab Nabi Yesaya berkata, umatku hanya melakukan diri seperti orang beribadah, tapi kuasa ibadah itu ditolaknya.
Berarti nikmatnya ibadah itu mesti ada. Dan nikmatnya ibadah itu mesti dirasakan kita. Kita mesti pulang tinggalkan ibadah dan berkata satu dengan yang lain bahwa sesungguhnya Tuhan Allah hadir di sini dan telah melakukan perkara besar yang aku tidak jumpai di pinggir jalan, aku tidak jumpai di halte bus, aku tidak jumpai di rumah tuak, aku tidak jumpai dalam perkumpulan orang-orang fasik. Tapi aku hanya temukan di dalam bait Allah, di mana 2 orang kumpul dalam namanya, dan seturut janjinya di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah mesti kita rasakan. Kehadiran Allah menciptakan mujizat, air berubah menjadi anggur. Kehadiran Allah membuat buta melihat, tuli mendengar, dan timpang berjalan betul. Haleluya. Kehadiran Allah mengangkat dari kita segala beban kehidupan, dan nikmatnya hidup beriman itu kita rasakan. Berapa banyak kita yang tidak menikmati itu karena awan gelap menghadang kita. Lalu dalam kegelapan itu kita menjerit membutuhkan terang. Lalu firman Tuhan berkata Yesus Kristuslah terang itu. Dia bukan terang bagi seseorang yang bernama Yakob Nahwai saja, tapi dia terang bagi keluarganya yang terdiri dari beberapa orang, istri dan 3 anaknya, 1 laki dan 2 perempuan. Dia tidak saja menjadi terang bagi keluargaku, tapi dia juga menjadi terang bagi bangsaku, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Dia tidak saja menjadi Tuhan bagi bangsaku, tapi Tuhan juga bagi bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Malaysia, bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karenanya dia disebut the light of the world, terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya, itulah rancangan Tuhan. Dia tidak menjadi Tuhan satu suku, dia tidak menjadi Tuhan satu bangsa, dia tidak menjadi Tuhan satu kelompok umat, tapi dia menjadi Tuhan segala bangsa. Segala warna kulit ada di hati Tuhan. Seorang pengkhotbah pernah berkata, andai kata Allah itu ibarat seorang pasien yang harus dioperasi dan ambil keluar hatinya, maka di atas hati Tuhan ada segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Karena itu kalau gereja dihadiri oleh satu suku, dipertanyakan gereja itu. Karena gereja Tuhan itu mesti terdiri dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Gereja itu surga kecil di muka bumi ini. Jangan kau heran kalau melihat orang warna kulit berbeda di sampingmu. Kau mencari orang kulit sama, gak ada di dunia, gak ada di gereja semestinya, ada di neraka. Jadi kalau kau sampai di surga, kau tanya, adakah orang warna kulit sama dengan aku? Jawaban malaikat begini, kau datang di surga ini masuk dari mana? Pintu apa jendela? Kalau kau lompat jendela, pasti kau orang liar. Kalau kau masuk dari pintu, pasti kau sama. Kau tahu persis pintu itu adalah pintu segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dan pintu itu bernama Yesus Kristus yang berkata, aku adalah pintu. Barang siapa yang masuk dan keluar dari aku, terpeliharalah nyawanya. Karena itu jemaat kekasih, kau tidak perlu untuk melihat orang yang berwarna kulit berbeda di sisimu. Inilah gereja. Gereja itu semua orang punya. Gereja itu semua suku punya, yang pintar dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin, yang berwarna kulit sawo matang dan sawo matang setengah busuk. Haleluya. Inilah gerejamu jemaat kekasih, datanglah. Di sini kita tidak melihat warna kulit. Di sini kita tidak melihat mobil apa yang kau pakai membawamu kemari. Di sini kami tidak melihat konde atau tusuk konde yang kau pakai. Yang kita lihat hanya seorang yang bernama Yesus Kristus yang mati tergantung di kayu salib. Dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Menjemputmu dan menjemputku juga. Untuk ditempatkan di satu tempat di mana bebas air mata di sana, bebas banjir dan bebas segala persoalan yang dilambangkan dengan awan gelap. Karena dia adalah terang itu sendiri. Di sana bulan dan matahari tidak perlu karena Kristus menjadi penerangnya. Di sana tidak perlu PLN, semua menjadi anak Tuhan. Direktur PLN tidak ada lagi di sana karena segala jabatan tinggal di lubang kubur. Yang ada di sana cuma jabatan anak Tuhan. Kau sampai di sana tanya insinyur, nggak ada, karena bangun membangun tidak perlu lagi di sana karena insinyur tidak perlu. Di sana kau tanya petani, tidak ada karena tanam menanam tidak ada lagi.
Kau tanya di sana ada biro jodoh kegerangan, tidak ada biro jodoh karena kawin dan dikawinkan tidak ada lagi di sana. Yang ada di sana cuma satu pekerjaan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Jadi kalau kau di sini kurang menyembah Tuhan, saya khawatir kau tidak betah di surga nanti. Kalau di sini menyanyi aja, ogah-ogahan, egat-egot, saya khawatir kau tidak betah di surga. Kau berkata di surga kau nyanyi melulu, kau nggak ada apa-apanya. Ada nggak sih tempat lain yang kita juga ada kegiatan lain? Malaikat bilang di sebelahnya. Dan hanya ada 2 tempat. Kalau surga nggak mau, sebelahnya neraka. Dan kau sampai di sana mainannya cuma digosok, dibakar terus kayak orang panggang sate. Jadi menyanyilah selagi kesempatan menyanyi ada pada kita. Ibadah itu tempat latihan untuk supaya sampai di surga terbiasa. Haleluya. Jadi kalau ibadahnya cuma setahun sekali menjelang Natal dan Tahun Baru, karena ada teh kotak dan kue bolu, maka di surga juga pasti kau tidak terbiasa. Karena kau juga kurang latihan nyanyi. Kau sampai di sana, kau tidak betah. Tapi kau bilang, Om Pendeta, aku ini punya suara tidak semerdu seperti Bruru peso 5, karena aku ini peso 7. Maka tidak mengapa. Karena jika Tuhan menilai seseorang tidak dilihat luarnya, tapi dilihat hatinya. Jadi kalau biar suara kayak burung beo, tetapi hati burung nuri, pas sudah. Haleluya. Lebih bagus lagi hati burung nuri, suara burung nuri. Wah, luar biasa. Sampai suami bilang, gua heran, belakangan ini lo cerewet aja. Di kamar mandi lo nyanyi, di kamar tidur lo nyanyi, ada duit lo nyanyi, gak ada duit pun lo nyanyi. Gua heran punya bini kayak lo sekarang. Dulu kalau gak ada duit lah aja lo pencasilat sama gua. Begitu gua pulang aja, tangan lo udah di pinggang. Lo bawa duit berapa lo? Lo bawa duit berapa lo, katanya. Sampai gua akhirnya lihat tuh gua stres deh setiap hari. Bayangkan, nggak punya bini stres, punya bini stres. Haleluya. Jadi manusia tanpa awan gelap tidak ada masalahnya. Tidak ada bos. Yang semasa hidup di dunia mah kita ada masalah ya. Kita nggak punya bini, kita punya masalah. Kita punya bini, masalah. Anak cakap, masalah. Anak gak cakap, masalah juga. Anak bego, masalah. Anak kebetulan pintar, masalah. Waktu saya ke Korea, saya change flight di Singapura. Iya kan ya. Kan biasanya pramugari berkata bahwa Anda bisa tinggal di pesawat atau Anda bisa turun. Karena 45 menit tuh kita pikir-pikir, 45 menit bengong-bengong di dalam pesawat, lihat orang sapu ngepel, sedot abu, lebih kita turun lah ya kan. Maka kita bisa lihat buku, lihat apa yang perlu kan, turunlah saya. Begitu lewat, Pak Pendeta, apa kabar? Kok di airport pun orang bisa tahu saya Pak Pendeta. Untung di Singapura orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi kalau di Halim Perdana Kusuma atau di Cengkareng kan orang, pendeta kah gerangan itu? Cielah. Kok masih muda juga dia? Gue kira pendeta tuh tua-tua semua. Iya dong. Masa pendeta tuh semua tua-tua yang udah tinggal 5 langkah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah jangan begitu dong bos. Pendeta juga mesti agak muda ya. Gagah juga orangnya, ada ilah, penampilannya juga cukup lumayan. Haleluya. Ya kan ya. Makanya kalau punya anak jangan kasih yang jelek-jelek jadi pendeta. Anak 5 dikasih yang paling jelek, yang ngiler aja. Sembari bilang, nah sekolah pendeta lagi, siapa tahu lo mengalami mujizat. Yalah. Lah kalau pendeta ngiler semua, siapa mau datang dengar dia? Mamanya aja nggak mau, apalagi mama orang lain.
Haleluya. Ya jangan begitu atuh, kasih yang terbaik sama Tuhan. Ngerti? Kasih yang terbaik, yang terpintar, yang tertampan. Sampai orang datang ke gereja walaupun gak dengar firman, hanya melihat ketampanan seorang pendeta. Begitu dong. Jadi ini si bos dia berteriak gede-gede, Pak Pendeta. Wah saya bilang, komandan, kok bisa tahu saya pendeta? Lah kan saya kenal bapak-bapak sering kan khotbah di Full Gospel Businessman. Oh ya terima kasih. Lagi ngapain di sini? Aduh pak sini dulu pak, duduk pak. Ya terpaksa kita bukannya 45 menit untuk pergi jalan-jalan lihat buku, kita jadi counseling. Kita jadi counselor di situ. Ya oke lah, nggak kenapa nih? Aduh Pak Pendeta tolong berdoa dulu buat anak saya. Aduh, anak saya ini cukup cantik Pak. Jadi di SMP saja kelas 1 di Jakarta sudah ada banyak orang telepon sama dia. Aduh telepon kiri, telepon kanan, aduh saya pusing Pak. Saya pikir pindahkan dia ke Singapura. Lah baru 2 minggu di Singapura aja orang juga udah telepon dia tuh, bayangkan. Anak jelek masalah, anak cantik masalah. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, karena itu hari ini bertalian dengan Yesus Kristus terang bangsa-bangsa, kita perlu melihat 2 hal yang saya sebutkan tadi, yang merupakan awan gelap yang menutupi kehidupan manusia. Awan gelap yang pertama namanya ketidakmampuan manusia terhadap dosa, dan yang kedua persoalan hidupnya yang membingungkan. Karena itu hal yang pertama bertalian dengan Yesus Kristus Tuhan terang segala bangsa, maka ia jawaban atas ketidakmampuan manusia terhadap dosa. Dosa telah membawa kegelapan dalam hidup manusia, karena itu digambarkan seperti orang buta yang tidak melihat apa-apa. Ayat 7 dalam bacaan hari ini berkata untuk membuka mata yang buta. Orang buta itu cuma kegelapan sepanjang hari yang dilihat. Tidak ada secercah sinar pun yang nongol dalam mata orang buta karena kegelapan semata yang dilihatnya. Dosa telah membuat kebutaan bagi hati. Dosa telah membuat kebutaan bagi jiwa, sehingga manusia sukar untuk melihat Allah dan segala rencananya yang mulia. Ia tidak sanggup melihat Allah karena buta mata. Mata hatinya gelap, mata rohaninya gelap, sehingga manusia tidak mampu untuk melihat Allah. Berapa manusia yang sukar menemukan jalan selamat. Berapa banyak KKR telah diadakan baik dalam jumlah kecil maupun dalam versi yang besar. Berapa ratus juta dihabiskan pengkhotbah canggih dan kaliber, diundang dari luar negeri untuk memimpin sebuah KKR seri meeting yang berhari-hari adakan di sana. Mujizat telah terjadi, pertolongan Tuhan nampak dengan jelas. Tapi berapa banyak orang yang tidak sanggup menyerahkan diri. Tanyakanlah kepada si pemabuk betapa sukarnya dia melepaskan dirinya dari mabuknya. Pertanda berarti manusia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dosa. Karena kalau jika manusia sanggup menyelesaikan dosanya, Yesus Kristus tidak perlu datang dan mati tergantung di kayu salib. Karena itu jawaban bagi manusia supaya dia lepas dari kebutaan alias kegelapan yang menutupi hidupnya. Dia mesti datang kepada Kristus terang itu sendiri yang berkata, akulah terang hidup itu, barang siapa yang berjalan, yang ada dalam aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Tapi dia menemukan terang itu, dan akulah terang itu. Karena kegelapanlah maka manusia tidak mampu untuk melihat dan menemukan jalan keselamatan. Rasul Paulus berkata, jika aku memberitakan Injil dan Injil ini tidak sampai padamu, aku tahu ada satu hal yang menutupi matamu, yaitu kuasa kegelapan ilah-ilah dunia ini. Dosa sudah merupakan perkara seutuh manusia itu sendiri, yang telah menawarkan kegelapan pada jalan hidup manusia, sehingga dia tidak menemukan jalan damai sejahtera. Terang itu membantu manusia untuk menemukan tujuan hidup. Hidup ini digambarkan sebagai dalam berbagai-bagai ungkapan. Saya pernah mengkhotbahkan ini dalam salah satu serial khotbah tentang nama Yesus Kristus. Hidup ini digambarkan sebagai satu perjalanan yang panjang, yang melelahkan, yang kadangkala kita sesat. Kita kadangkala ada pada persimpangan-persimpangan jalan yang membingungkan. Lalu kita butuhkan seorang yang menjadi petunjuk, menjadi guide, dan berkata ke kananlah nak, dan jangan ke kiri. Berhentilah nak sejenak, karena di depan ada jurang. Mundur sejenak nak, dan ambil langkah ke kiri. Kita butuh seorang yang menjadi guide kita. Lalu Kristus menawarkan diri sebagai terang untuk menuntun perjalanan ini sehingga kita sampai pada tujuannya.
Tujuan hidup ini bukan uang, tujuan hidup ini bukan ketenaran, tujuan hidup ini bukan segala yang bernama sandang, pangan, dan papan. Walaupun semua itu kita perlu dan sangat perlu. Tetapi tujuan hidup ini adalah surga, rumah Bapa. Kesanalah semua kita menuju. Anda mempercayainya atau tidak mempercayainya. Karena kehidupan ini dibagi oleh Tuhan dalam dua sisi. Yang sementara sekarang dan yang akan datang bernama kekekalan. Yang sementara sekarang yang diwarnai dengan awan gelap. Dan yang akan datang nanti di mana Kristus Yesus menjadi penerangnya. Dua-dua akan kita lalui. Kita sedang melalui perjalanan sementara ini. Dan Alkitab memberi batasan hanya 70 sampai 80 tahun lah perjalanan hidup sementara ini kau jalani. Sudah gitu masuk ke dalam kekekalan yang tidak dibatasi lagi oleh umur, oleh ruang, oleh waktu. From eternity to eternity. Dari kekal sampai kekal. Karena itu adalah kurang bijaksana dan kurang hikmat jika seluruh tenaga, daya, harta kau habiskan hanya untuk yang sementara ini. Lalu yang kekekalan kau lupa mempersiapkannya dari sekarang. Wanti-wanti Yesus Kristus memberikan peringatan kalimat yang berbunyi, simpanlah hartamu bukan saja dalam dunia ini di mana pencuri bisa mengambilnya dan ngengatan karat bisa merusakkannya, tapi simpan juga hartamu di sana di mana pencuri tidak bisa mengambilnya dan ngengatan karat tidak bisa merusakkannya. Dia sedang berbicara tentang hidup yang terbagi dua sisi, yang sementara sekarang dan yang akan datang nanti. Kalau benar hidup itu hanya dibatasi 70 sampai 80, kurangkanlah dengan umur yang telah kau jalani sekarang. Aku sekarang memasuki usia tahun yang ke-56. Jalan 56 tahun sudah usiaku. Jadi berarti 80, taruhlah begitu, kurang berapa tahun lagi. Kalau 70 berarti lebih pendek lagi. Itulah batasan untuk hidup yang sementara. Jika kau lebih dari itu, maka itu kemurahan Tuhanlah yang mengerjakannya. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih, hari ini kita datang pada satu kesimpulan bahwa terang Tuhan itu datang untuk memampukan kita menyelesaikan persoalan dosa kita. Dosa yang menutup mata kita sehingga buta kita melihat Tuhan dan melihat jalan keselamatan dan melihat tujuan hidup itu. Sehingga kita menghabiskannya untuk yang sia-sia. Haleluya. Tetapi dosa juga bukan saja membawa kegelapan pada mata kita sehingga mata kita tertutup dan buta. Tetapi dosa juga membuat manusia berada dalam berbagai ikatan dan belenggu yang digambarkan seperti kegelapan yang menutupi hidupnya. Karena itu ayatnya yang ke-7 bagian B berkata, dikatakan di sana untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saya telah singgung ayat ini pada minggu lalu, tapi dalam sisi yang lain lagi ayat ini bisa bermakna begini, bahwa tempat tahanan dan penjara lambang daripada belenggu, lambang daripada keterikatan lainnya yang menjerat kita. Haleluya. Dikatakan di sana bahwa kita kadang-kala berada dalam rumah tahanan, di dalam penjara, gambaran dari keterikatan dan sesuatu yang membelenggu, sehingga kita ada di sana dan menantikan orang yang datang melepaskan kita. Saya telah katakan tadi, tanyakanlah kepada pemabuk bagaimana rasa keinginan mabuknya telah menjadi penjara bagi dia. Tanyakanlah kepada penjinah bagaimana kesukaan berzina telah menjadi penjara dan rumah tahanan baginya. Tanyakan kepada orang yang terikat dengan hal-hal dunia yang mendatangkan malu bagi keluarganya. Dia selalu menjadi seperti penjara dan dia sukar melepaskan diri dari sana. Tanyakan orang yang suka ngutang gak suka bayar. Tanyakan kepada orang-orang yang nipu melulu kerjaannya, betapa dia menjerit, aku ingin berbuat baik, tapi bukan baik yang kukerjakan, tapi dosa yang kubenci, itulah yang kuamalkan. Menjadi satu ikatan bagi dia sehingga dia menganggapnya itu biasa saja. Mabuk bagi dia menganggap itu biasa. Merokok bagi dia anggap itu biasa. Karena sudah menjadi satu ikatan bagi dirinya. Dia merasa dalam tawanan, tapi dia sudah merasa nyaman dalam tawanan itu. Dia juga merasa nyaman menjadi narapidana dalam satu penjara yang bernama dosa yang telah menjeratnya. Karena itu jemaat kekasih, siapa gerangan yang bisa melepaskan kita dari semua ini?
Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 digambarkan tentang seorang lumpuh yang tak berdaya. Ada di pinggir kolam Betesda, kata kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. 38 tahun dia lumpuh. Alkitab berkata bahwa sewaktu-waktu malaikat dari surga menggoncangkan air itu. Dan pada saat air itu bergoncang, siapa di antara mereka yang sakit, yang melompat lebih dulu ke dalam air, orang pertama itu disembuhkan. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya menyusul, maka kesembuhan tidak lagi menjadi bahagian mereka. Orang lumpuh ini berkali-kali melihat dengan mata kepalanya goncangan air itu. Dia juga melihat dengan mata kepalanya berkali-kali orang lompat pertama dan disembuhkan. Dia punya kerinduan, kapankah aku dapat mengalami yang demikian itu? Dia berusaha tetapi tidak bisa. Orang di sekitar dia pun tidak pusing dengan dia, karena masing-masing pusing dengan diri sendiri. Masing-masing lagi repot dengan diri sendiri, karena pada saat bergoncang itulah kesempatan untuk disembuhkan. Tiba-tiba datanglah Kristus seperti terang di dalam kegelapan bagi dirinya. Kalimat pertama yang Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu. Saya duduk dan renung-renungkan kalimat ini. Saya juga berpikir kalau Tuhan bisa bertanya kepada dia kalimat begitu, sukar apa Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu. Kalau seorang yang pegang kuasa dan orang besar di negeri ini bertanya kepada saudara, sudah punya hati berbunga-bunga, saudara akan mendapatkan pertolongan dari apa yang menjadi masalah. Apalagi Tuhan yang punya langit, bumi, lautan dan segala isinya, yang memberikan kehidupan dan berhak pula mengambilnya, bertanya kalimat sama. Apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu. Andai kata pertanyaan itu ditujukan padaku sebagai hamba Tuhan, Yakob nahuai, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu. Sudah tahu apa yang akan saya jawab? Saya bilang, Tuhan, saya sedang rindu membangun gereja, bantulah aku. Dan kalau itu sudah saya lapor, saya tidak perlu repot memikirkannya. Saya mengerjakan apa yang saya bisa, yang di luar kemampuanku kuserahkan kepada dia. Istilah bahasa Inggrisnya berkata, do your best and God will take the rest. Seorang bapak gereja memanjatkan sebuah doa yang berkata, God, grant me the ability to accept the things I cannot change, but the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Doa bapak gereja ini maksudnya, berikanlah kemampuan bagiku untuk menerima sesuatu yang aku tidak sanggup mengerjakannya atau mengubahnya. Tapi berikan aku kemampuan untuk mengubah sesuatu yang aku bisa. Dan berikan aku hikmat untuk mengerti perbedaan di antara keduanya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa ubah, dan kita harus menerimanya dalam sebagai suatu fakta kehidupan. Aku tidak bisa merubah warna kulitku yang demikian ini menjadi warna kulit kuning langsat milik istriku. Aku harus menerimanya dengan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan. Aku tidak bisa merubah tinggi badanku ini yang hanya 1,65 meter menjadi 2 meter kurang 10. Biar ditarik pakai tambang juga nggak bakalan. Hasilnya cuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar aku pakai hak tinggi gimana juga nggak bakalan sama aja kayak Rudi Hartono. Aku harus menerimanya. Give me the ability to accept the things I cannot change. Aku harus menerima. Karena itu gak usah menyesali tinggi badan, gak usah menyesali warna kulit, gak usah menyesali bentuk bibir, gak usah menyesali bentuk jidat, gak usah menyesali bentuk gigi. Terima dengan apa adanya, dengan rasa bangga dan syukur. Pekerjaan pertama pulang dari kebaktian, berdiri di muka kaca dan berkata, Tuhan terima kasih untuk tinggi badan 1,65 meter ini.
Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk warna kulit yang hitam ini. Bantu aku merawatnya, memandikannya sehari 2 kali. Memberinya makan 4 sehat 5 sempurna. Dan memberinya istirahat yang cukup minimal 6-7 jam sehari. Sehingga kalaupun hitam tetapi manis. Haleluya. Berikan aku kemampuan untuk menerima gigiku yang gak rata ini. Memampukan aku menyikatnya dengan sikat gigi dan odol minimal sehari 2 kali. Sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Sehingga kalaupun dia gak rata tapi putih bersih seperti karang di pantai Pangandaran. Sehingga dikala aku senyum, orang susah yang melihatnya hatinya terhibur. Dan susahnya hilang dan cemplung ke laut Banda. Haleluya. Daripada kau cuma duduk bersungut-bersungut aja. Bersungut jidat, bersungut bibir, bersungut kaki, bersungut bentuk pinggang. Dulu langsing, sekarang langsung. Haleluya. Pokoknya bersukacita senantiasa. Alkitab berkata bersukacita akan Tuhan. Maka dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hatimu. Tuh kan. Kau berdoa sudah, tapi jawaban belum datang-datang karena habis berdoa bersungut. Habis berdoa bersungut. Makanya macet, ngerti? Kalau habis berdoa langsung nah Tuhan kasih jalannya. Kau habis berdoa hancur hati, udah gitu kau bersungut. Kau tidak mempercayai doamu yang kau panjatkan. Jangan-jangan Tuhan ini pilih warna kulit kali. Jangan-jangan nih Tuhan gak dengar doa kayak aku ini. Jangan-jangan, semua serba jangan-jangan. Jangan-jangan tuh solo artinya sayur, ngerti? Jadi itu, jadi betapa penting senyum ya, bersukacita senantiasa. Maka Tuhan akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hatimu. Haleluya. Jadi kita lihat di sini saudara sekalian, bahwa kita kadangkala tidak sanggup untuk bagaimana kita menangani berbagai ikatan yang menjerat kita. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai terang. Haleluya. Mazmur 107 ayatnya yang ke-10 sampai 12 berkata begini. Mazmur 107 ayat 10 sampai 12. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Karena manusia yang membelakangi Allah, memberontak terhadap perintah-perintahnya, menghina yang maha tinggi. Maka Allah izinkan mereka terjerat dalam berbagai-bagai jeratan. Sampai dikatakan dalam tahanan dan dalam pagar besi. Tidak ada orang yang sanggup menolong mereka. Hari ini kita mendengar Yesus terang bagi segala bangsa. Berarti dialah terang saja. Dialah Tuhan yang bisa sanggup menunjukkan kita jalan keluar. Bukan saja dia menunjukkan jalan keluar, dituntunnya langkah kita. Sebagai gembala yang baik dituntunnya domba-domba keluar. Dihentarnya pada mata air yang tenang. Dan padang rumput yang hijau. Disegarkannya jiwa kita. Berarti Yesus terang segala bangsa. Berbicara tentang dia jawaban terhadap dosa yang telah menciptakan kegelapan dalam diri manusia. Hal yang kedua, berbicara tentang Yesus Kristus terang bangsa-bangsa. Lalu berbicara tentang ialah jawaban atas masalah manusia yang membingungkan. Bukankah juga masalah yang membingungkan manusia itu merupakan awan gelap di atas hidupnya? Siapa tidak bingung kalau melihat apa yang Tuhan janjikan itu bertentangan dengan realitas kehidupan. Haleluya. Karena itu mari kita lihat beberapa hal bertalian dengan masalah hidup manusia yang membingungkan. Masalah manusia yang membingungkan seperti kegelapan itu. Lalu berbicara tentang manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebutkanlah kita bisa berencana. Tapi apakah dunia bisa mewujudkan rencana kita? Kita bisa berencana. Siapa yang bisa mampukan kita untuk mewujudkan rencana kita? Berapa orang yang berhasil, tetap yang mempunyai gelar, tapi tidak ada yang bisa menuntun mereka kepada jalan keberhasilan.
Saya mendengar beberapa kawan di kantor melaporkan pada saya bahwa ada seorang yang berpangkat sarjana pendidikan lamar diri menjadi satpam di gereja. Dalam surat lamarannya kita buka sarjana pendidikan. Dalam lamaran itu di mana seorang sarjana pendidikan melamar diri menjadi satpam di gereja. Dari ini saya tangkap dua hal. Yang pertama, betapa sukarnya mencari pekerjaan sekarang ini. Dan yang kedua, gelar seseorang bukan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, kalaupun bodoh, ada saja jalan Tuhan bagi dia. Karena itu pintar saja belum cukup, mesti pintar plus Tuhan. Fasilitas saja belum cukup, fasilitas ditambah dengan kuasa Tuhan, barulah sukses. Kemahiran kita tambah kuasa Tuhan, identik dengan sukses. Karena sukses itu hanya Tuhan yang memilikinya. Alkitab dengan tegas berkata, padakulah ada kejayaan, kemakmuran, dan ketenaran. Rendahkanlah dirimu, maka Allah akan meninggikan engkau kelak pada masanya. Meninggikan berbicara dengan sukses, keberhasilan, kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Siapa yang bisa mengerjakan semua itu kalau bukan Tuhan? Kalau orang dunia tidak menyadarinya, saya tidak heran. Karena jangan bicara Tuhan untuk orang dunia, dia tidak kenal Tuhan. Tapi kalau seorang Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, masih banggakan diri bahwa sukses itu punya dia, saya mempertanyakan iman Kristennya. Karena orang Kristen menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari dia, dan bagi dia pula lah segala kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Saudaraku sekalian, rumusan dan formula dari sukses itu ialah kemahiran kita ditambah kuasa Tuhan. Talenta kita yang 1K, 2K, 5K, berapa saja, Tuhan bisa memperlipat gandakannya, asal kita melibatkan dia dalam hidup kita. Karena itu, dia sajalah terang kita. Haleluya. Ia dapat memenuhi segala rencana kita kalau kita libatkan dia. Tapi kalau kita cuma berencana tanpa Tuhan, kita akan melihat berapa rencana kita yang berhasil dengan kuat kita sendiri. Kita merindukan sesuatu, tapi berapa kerinduan kita yang terpenuhi dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha akan hari esok dengan kemampuan kita sendiri. Fakta membuktikan bahwa terlalu sedikit yang kita mengerti. Berapa banyak kita yang pecahkan hari esok dengan kemampuan kita dan memahaminya. Fakta hidup membuktikan bahwa terlalu sedikit tentang hari esok yang kita mengerti. Tapi coba kalau kita libatkan Tuhan seturut dengan ajakan firman Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut engkau dan memberitahukan padamu perkara-perkara yang akan datang. Perkara-perkara yang akan datang Allah bisa beritahukan pada kita kalau kita libatkan Tuhan. Dan Allah tidak kekurangan metode untuk memberitahukannya. Dia bisa memberitahukannya lewat firman-Nya. Dia bisa memberitahukan lewat mimpi. Dia bisa memberitahukannya lewat Roh Kudus, bisikan kecil dalam kalbu. Alkitab berkata, pada zaman akhir aku akan mencurahkan rohku di atas segala manusia. Dan orang-orang tua akan melihat berbagai mimpi. Anak-anak muda akan melihat berbagai penglihatan. Dan mereka akan bernubuat. Zaman kita ini disebut exciting time. Zaman yang begitu menggairahkan. Di sisi lain kegelapan bertambah gelap, tapi di sisi lain juga terang bertambah terang. Di sisi lain orang berdosa bertambah berdosa, dan di sisi lain orang benar bertambah benar dipulihkan dan disucikan. Dua sisi yang mewarnai zaman akhir ini, sisi gelap dan sisi terang. Tergantung pada sisi manakah ku gabungkan diriku.
Himbauanku dari mimbar sebagai hamba Allah, supaya biar kita gabungkan diri kita pada terang yang semakin terang dan bersinar sampai pada benderang terang yang sesungguhnya hadir. Yaitulah Kristus Yesus, terang bangsa-bangsa. Pada Dialah kita bergantung dan berharap. Haleluya. Jangan berjalan sendiri, berjalan bersama Tuhan. Karena memang itulah kerinduannya. Immanuel, aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Kalau Dia berjalan bersama kita, adalah terlalu bodoh untuk berjalan sendiri. Berjalan bersama Dia. Hal-hal yang akan datang Dia bisa beritahukan. Lewat rohnya, lewat firman-Nya, dan lewat berbagai karunia. Yang salah satunya bernama mimpi. Sukar apa? Apa yang mau terjadi padamu bisa dikasih tahu dalam mimpi sehari sebelumnya. Sukar apa? Allah nggak kekurangan metode. Kita aja yang aduh gimana nih. Kita bicara soal metode. Tapi Tuhan Allah nggak perlu tanya saya, Yakob gimana nih metodenya untuk aku bisa menjawab persoalanmu lah. Tuhan Allah nggak usah pakai tanya saya. Dia mau bertindak aja. Karena Dia tidak tergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Haleluya. Dia tergantung kepada dirinya sendiri. Dia Allah yang independen. Berdiri sendiri. Tidak tergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Dia tergantung kepada dirinya sendiri. Haleluya. Karena itu saudaraku sekalian, engkau tidak sanggup memenuhi kebutuhanmu, kuhadirkan padamu Yesus Kristus. Yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberi sentosa padamu. Haleluya. Manusia dalam pergumulannya yang membingungkan seperti awan gelap, ditandai juga dengan perkara kedua, bahwa dia tidak mampu menjawab berbagai masalah kehidupannya. Ambil contoh Ayub. Ambil contoh saja Ayub dalam berbagai masalah kehidupan. Sudah tidak ada lagi contoh yang lebih parah dari Ayub dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Anaknya 10 orang mati dalam satu malam. Alkitab mengatakan bahwa anak-anaknya itu lagi adakan pesta secara bergilir di rumah masing-masing mereka. Entah di rumah siapa, anak keberapakah, Alkitab tidak mencatat. Alkitab cuma mencatat bahwa anak-anak Ayub yang 10 orang itu sedang kumpul dan berpesta di salah satu rumah dari anak mereka. Anaknya. Lalu tiba-tiba kata Alkitab, angin puting beliung tiup dengan kencangnya. Rumah di mana mereka adakan pesta itu roboh dan menimpa mereka seluruhnya. Mati 10-10. Pertanyaanku sekarang adalah, pada waktu itu Ayub bisa bikin apa? Pada saat anak kita mati, kita bisa bikin apa? Pada saat suami kita mati, haleluya, kita bisa bikin apa? Ada hal-hal yang kita bisa bikin, ada hal-hal yang kita nggak bisa bikin apa-apa. Hands up. Karena itu salah satu Bapak Gereja tadi berkata, Lord, give me the ability to accept the things I cannot change. Pada saat itu kita bisa rubah apa? Apa kita bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup anak kita yang sudah mati? Kita nggak bisa bikin apa-apa. Dia seperti awan gelap di atas kita, di mana kita butuh terang Tuhan. Apalagi yang terjadi pada Ayub, katanya sama malam berikutnya, seluruh harta miliknya yang bernama kambing, domba, keledai, dan onta, semua dicuri orang satu malam itu juga habis. Pertanyaanku juga, Ayub bisa bikin apa lagi? Pada saat macam begitu, Ayub bisa bikin apa? Kalau sekarang api mengamuk jago merah menghajar rumah kita, kita bisa bikin apa? Belanwir aja nggak bisa bikin apa-apa, apalagi kita. Kita bisa bikin apa? Bukan saja itu. Yang ketiga menimpa Ayub adalah penyakit puru. Penyakit puru itulah bisul yang tak terobati.
Menghinggapi seluruh badannya mulai dari kepala sampai ke telapak kaki katanya. Pada saat itu pertanyaanku, Ayub bisa bikin apa? Kalau dokter voniskan kita, umur kita cuma tinggal 1 minggu lagi, kita bisa bikin apa? Yang bisa bikin apa-apa cuma Tuhan. Karena itu kenapa kita tidak percaya Tuhan? Kenapa kita tidak andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita? Supaya Dia mengerjakan perkara-perkara besar. Kalau Dia menolong kita luar biasa jalannya. Sukar dimengerti dan tak terpahami. Karena itu saudaraku sekalian, kita tidak dapat menjawab berbagai masalah kehidupan kita. Hanya kita butuh Tuhan sebagai terang. Untuk datang menembusi, menerobos masalah yang tak terpecahkan itu sebagai awan gelap menutup kita. Hanya Allah sajalah dalam Yesus Kristus yang dapat memberi jawaban bagi kita. Ayat terakhir dalam khotbahku ini adalah ayat 16. Dari Yesaya 42 tadi. Dan dalam ayat ini saya temukan 3 hal. Allah menjawab pergumulan dan masalah kita seperti awan gelap tadi. Ayat 16 Yesaya 42 berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Dalam ayat yang luar biasa ini gambaran sebagai Tuhan sajalah yang bisa memberi terang di dalam kegelapan masalah kita. Maka 3 hal nampak dalam ayat 16 Yesaya 42 ini. Hal yang pertama ialah bahwa Tuhan sajalah terangnya kita. Dia saja jawaban kita. Ayat 16 ditemukan kata aku mau. Berikut di bawah lagi bagian tengah dari ayat yang sama, aku mau. Kata aku menunjuk kepada Dia sajalah. The only way. Satu-satunya jalan. Manusia tidak dapat menolong, gak apa, ada Tuhan. Siapa-siapa dan apapun dari dunia tidak bisa menolong, gak apa-apa, ada Tuhan. Sandarkan hidupmu kepadanya. Hal kedua yang aku temui ialah cara Ia memimpin dan menjawab masalah kita. Ayat 10 tadi berkata, ayat 16 tadi bagian B berkata, dikatakan dalam ayat itu di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Inilah yang mengejutkan. Dia menuntun kita pada jalan yang tak terpikirkan akal. Yang tidak masuk dalam perasaan. Yang secara logika nggak masuk. Itulah Tuhan. Yang serba mujizat jalannya. Kalau terpahami oleh akal bukan lagi mujizat. Terjangkau oleh tangan bukan lagi mujizat. Terjangkau oleh perasaan bukan lagi mujizat. Mujizat artinya di luar perasaan dapat merasakannya. Di luar pikiran dapat memikirkannya. Di luar tangan dapat menjangkaunya. Itulah mujizat. Dia menuntun kita pada jalan yang kita tidak kenal. Sehingga pada waktu kita menyambut jawaban Tuhan itu exciting kita. Dan kita berkata, praise the Lord. Haleluya. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ada begitu-begitunya. Iya kan? Tapi kalau Tuhan tuntun kita pada jalan yang kita pernah lewat, kita bilang, alah, ini mah biasa. Mujizat apa lo? Apa-apa mujizat, apa-apa mujizat itu mah biasa. Justru dalam cara yang kita nggak pernah lewat, dituntunnya kita. Sehingga kita bilang, Tuhan, aku bangga deh punya Tuhan kayak Tuhan. Nah ilah, keren punya urusan. Gitu.
Kalau kita bangun gereja, uangnya ada mah, siapa juga bisa. Iya kan? Lah kalau uang 60 miliar sekarang ada di tangan bangun gereja, lah siapa juga bisa. Oh, justru waktu bangun gereja duit gak punya, itu baru namanya luar biasa. Bapak katanya mau bangun gereja 60 miliar ya, betul. Bapak udah punya duit? Kagak. Nih lihat nih aku masukin tangan, keluar tuh tarik. Kunci. Haleluya. Justru itulah Tuhan mau bekerja tuh nggak usah perlu lewat akal, ya kan? Sekali kita mau bangunkan, akalnya bilang besar pasak, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau uang lo 1 juta, bangunnya cuma 500.000 aja. Itu akal. Tapi di luar akal pikirkan, bangun 60 miliar, duit kagak punya. Baru Allah kuasa melakukan segala perkara. Cila, ada hentakan. Begitu. Baru kemana-mana kita bisa bersaksi. Tuhan itu luar biasa. Allah kita adalah Allah serba mujizat. Hah? Mujizat bagaimana? Kita gak punya duit bisa bangun gereja. Kok diam? Haleluya, luar biasa. Tuhan menuntun kita pada jalan yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita kepikirkan. Nah itu kan baru namanya kita bilang Tuhan luar biasa. Sering-sering aja begini Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, habis kau dulu tidak pernah mengikuti prinsipnya sih. Sekarang kau udah pintar, udah dengar khotbahnya kan? Nah karena itu kau berserah. Nanti aku yang berbuat, tinggal kau nonton aja. Kau bilang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Lakukan apa yang kita bisa, dan yang kita gak bisa serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang ambil alih. Gampang. Hidup beriman itu nikmatnya tuh di sini, saudara. Karena Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jangan pikirkan penyakit kankermu. Pikirkan darah Yesus yang mengalir. Pikirkan luka-luka bilur yang dia deritakan. Nanti tanpa kau apa-apa lagi, kau begitu cek ke dokter, dokter bilang, lo berobat kemana dek? Tidak berobat kemana-mana pak. Hanya ke GBI Mawar Saron setiap minggu. Sekarang bersih, tidak ada apa-apa. Luar biasa. Itu pak. Karena saya tidak pikirkan penyakitku. Ku pikirkan darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Ku pikirkan luka-luka bilur yang dia deritakan. Dan terjadi dengan sendirinya. Pada jalan yang tidak pernah kita lalui. Pada jalan yang tidak pernah dokter lalui. Pada jalan yang gak pernah orang pintar lalui. Hanya pada jalan yang orang-orang beriman menjalaninya. Jalan itu bernama terang yang dari Tuhan. Haleluya. Berjalanlah pada jalan itu. Jalan apa? Jalan mujizat. Jalan apa? Jalannya Tuhan. Alkitab berkata jalanku bukan jalanmu. Kepikiranku bukan kepikiran. Setinggi langit daripada bumi. Demikian jalanku dari jalanmu. Dan kepikiranku daripada kepikiranmu. Yang ketiga dan yang terakhir. Cara Allah menolong kita adalah kepastiannya dalam menolong. Dikatakan dalam ayat 16 itu kalimat yang terakhir. Dikatakan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu, ayat 9. Nah ayat yang ke-16 dikatakan bahwa itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Garis bawahi kalimat yang pasti akan kulakukan. Kepastian Tuhan dalam menolong. Itu kabar baik. Aku pasti menolong. Aku pasti akan datang. Coba kalau Marta dan Maria tahu bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Mereka tidak usah kelabakan. Lazarus mau mati ke. Mau busuk 4 hari dalam kuburan ke. Kecil. Yang pasti ialah dia datang enggak. Itu dulu. Yang pasti ialah datang enggak. Orang yang diutus Marta dan Maria laporan guru, orang yang kau kasihi bernama Lazarus sudah mati, sedang sakit keras. Pasti Tuhan bilang, aku datang. Itu dulu yang penting.
Mau datang nggak? Mau tolong nggak? Mau buka jalan nggak? Mau jawab nggak? Itu dulu. Kalimatnya di sini, aku pasti akan melaksanakannya. Itu dulu. Kalau Tuhan pasti melaksanakannya, gunung apakah yang menghadang pelaksanaannya? Kalau Tuhan pasti melaksanakannya, air bah yang bagaimana menghadang pelaksanaannya? Semua sirna. Itu dulu. Tapi kalau Tuhan gak pasti tolong, lah, ringan pun jadi berat, gampang pun jadi susah. Tapi kalau Tuhan menolong, susah jadi gampang. Ya tak mungkin menjadi mungkin. Yang tak ada menjadi ada. Yang sedikit menjadi banyak. Bagi Dia kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Bapa yang Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyanyikan pujian ini. Kita pandang Tuhan, bersyukur kepada rahmat dan anugerah-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi-Mu. Ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu,